Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di pagi hari yang indah ini, Gereja Toraja Jemaat Sudiang melaksanakan doa pagi edisi Selasa 22 Maret 2022. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, marilah kita landasi dengan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan 21. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang ada di sorga, di saat ini kami mau baca satu bagian daripada sabda firman-Mu. Terangilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu itu dapat kami mengerti, kami lakukan dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca di hari ini dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Namun hanya kami baca pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-21. Demikian, ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ayat yang ke-21, ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita diberikan satu tema, yaitu kekuatan iman, kamatotoran kapatonganan. Banyak hal sederhana di dalam kehidupan kita yang kurang mendapat perhatian, bahkan dianggap tidak berguna, padahal manfaatnya sangat besar. Dalam bacaan kita hari ini, Yesus menyebut biji sesawi dan ragi untuk mengumpamakan kerajaan sorga. Sekalipun kerajaan Allah diumpamakan dari hal kecil atau sederhana, itu bukan berarti mengecilkan arti kerajaan Allah. Kita dapat belajar dari benih sesawi dan ragi tersebut bahwa dari dalamnya terkandung kekuatan yang tidak terlihat oleh mata dan akal manusia. Betapa tidak, biji sesawi yang sangat kecil dari segala biji-bijian ternyata bisa bertumbuh dan menjadi pohon yang bermanfaat. Saudara seiman yang Yesus kasihi, begitupun dengan ragi. Walaupun jumlahnya sedikit, namun kita bisa menghamirkan adonan. Jadi di balik kedua hal yang kecil dan sederhana ini terkandung kebesaran Allah yang mengagumkan. Kedua benda yang dipakai oleh Yesus di dalam perumpamaan kerajaan Allah dalam bacaan ini adalah berbicara tentang iman, bahwa sekalipun iman kita tidak terlihat, namun kekuatannya luar biasa. Iman bisa menghasilkan hal yang tidak dijangkau oleh pikiran atau akal kita manusia. Lalu bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Dengan merenungkan firman saat ini, marilah kita memelihara iman kita dengan latihan-latihan rohani dan senantiasa mendengar dan menyendengkan telinga pada firman Tuhan, sehingga kekuatan yang ada di dalamnya bisa dinampakkan dan dapat menghasilkan buah yang baik. Walaupun kekuatannya tidak kelihatan, namun percaya bahwa iman itu dapat mengubah atau menyatakan hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Dan dari iman itu pula
kita bertahan di dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang ada di dalam sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkanlah baik-baik firman itu di dalam hati kami bersama-sama, agar dapat menghasilkan buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Janganlah firman-Mu itu jatuh di tanah yang keras hati kami, tetapi akan jatuh di tanah yang subur setiap hati yang mendengar, supaya dapat menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam hidup kami. Begitu juga kami berdoa bagi anggota jemaat yang ada di dalam keadaan sakit. Tuhan kunjungi baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, supaya mereka dapat dilawat Tuhan dan memperoleh kekuatan kesembuhan. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Begitu juga bagi keluarga yang berada di dalam duka, Engkau hadir di sana Tuhan. Berikan kekuatan dan penghiburan sejati, sehingga di dalam kehidupan mereka tidak hilang harapan, tetapi betul-betul mendapat kekuatan yang asalnya dari Tuhan sendiri. Begitu juga kami doakan anggota jemaat yang bersyukur karena ada yang berulang tahun. Tuhan berkati di dalam sukacita mereka, sehingga di hari ulang tahun mereka dapat memuji dan mengagungkan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga di dalam ulang tahun pernikahan, Tuhan hadir sehingga ucapan syukur itu menjadi ucapan syukur yang berbau harum di mata Tuhan. Kami doakan juga pelayanan majelis dan OIG Gereja Toraja Jemaat Sudiang, supaya semua pelayanan-pelayanan yang kami lakukan dapat membawa keselamatan bagi banyak orang. Berikan kemampuan bagi mereka-mereka yang diutus Tuhan untuk dapat memberitakan keselamatan yang asalnya dari Tuhan sendiri. Kami berdoa juga bagi pembangunan gereja kami yang sementara dikerjakan. Tuhan buka segala kemudahan-kemudahan baik panitia yang bekerja, anggota jemaat yang memberikan sumbangan pikiran, tenaga. Tuhan, Engkau berkati semua sehingga di dalam waktu yang tidak begitu lama, pembangunan gereja kami ini dapat selesai tuntas dan kami dapat mempergunakan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang ada di dalam surga, begitu juga kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok tanah air, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini ke jalan yang Engkau kehendaki. Itulah doa kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkan doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam berkat nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan doa kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.